Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Limbong dengan NIM 0305221015. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika 1 Stambu tahun 2022. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi saya mengenai tentang definisi 4.3.8 yang nantinya akan dipaparkan secara teoritis dan juga geometris berdasarkan grafik yang kontinu terhadap definisi 4.3.8. Baik, definisi 4.3.8. Nah, di sini pernyataannya mengatakan bahwa misalkan A subset atau sama dengan R dan F memetakan dari A menuju R jika C elemen R merupakan suatu titik cluster dari himpunan A yang diiriskan dengan interval terbuka dari C ke tak hingga, maka hasilnya ialah X elemen A, di mana X-nya lebih dari C. Maka dapat dikatakan bahwa F-nya akan menuju tak hingga. Atau dengan kasus yang sama, F-nya akan menuju minus tak hingga. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan ketika X-nya menuju C dari kanan, dapat dituliskan seperti ini. Limit X menuju C dari kanan F sama dengan tak hingga. Atau dengan kondisi yang sama, limitnya X menuju C dari kanan, F-nya akan menghasilkan minus tak hingga. Nah, kemudian, jika untuk setiap alfa elemen dari R, terdapat delta sama dengan delta dikali alfa. Sedemikian sehingga untuk semua X elemen A dengan X dikurang C lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka Fx-nya akan lebih dari delta. Tapi dengan kondisi yang sama, itu akan melibatkan Fx-nya kurang dari delta. Atau dengan kata lain, ketika semakin besar nilai ambang delta yang kita pilih, maka jaraknya akan ada, selalu ada, dari C ke kanan. Dengan persyaratan ini, sehingga melibatkan Fx-nya itu lebih dari alpha. Nah, kemudian kasus yang kedua, ketika semakin kecil nilai ambang alfa yang kita pilih, maka jaraknya akan ada dengan persyaratan yang sama, namun akan melibatkan Fx-nya yang kurang dari alfa, begitu. Nah, dari definisi 4.3.8, kita menyimpulkan terdapat dua kasus. Yang pertama, kasusnya ialah ketika limitnya X menuju C dari kanan, Fx-nya, maka hasil limitnya ialah tak hingga. Nah, di sini artiannya Fx yang dipilih itu lebih dari delta. Nah, sesuai dengan 4.3.8 tadi, ketika semakin besar nilai ambang alfanya yang kita pilih, maka Fx-nya juga semakin besar. Dan mengakibatkan hasil limitnya itu ialah tak hingga. Nah, kemudian kasus dengan kondisi yang sama, yaitu kasus kedua, ialah limit X menuju C dari kanan, Fx, hasil limitnya sama dengan minus tak hingga. Nah, dalam artian di sini Fx-nya kurang dari alpha. Nah, ini serupa dengan yang kasus pertama. Yang dalam artian semakin kecil nilai ambang alfa yang kita pilih, maka Fx-nya juga semakin kecil dan akan mengakibatkan hasil limitnya itu ialah minus tak hingga. Dengan kasus 1 dan kasus 2, pendekatan X-nya itu sama, yaitu menuju C dari kanan. Gitu.
Baik, slide selanjutnya ialah pemaparan grafik dari definisi 4.3.8. Nah, kita tadi sudah mengetahui terdapat dua kasus dalam definisi 4.3.8. Yang pertama ialah ketika limitnya itu X menuju C dari kanan, Fx-nya sama dengan tak hingga. Nah, kemudian yang kedua ialah limit X menuju C dari kanan, Fx-nya akan menghasilkan minus tak hingga. Nah, kita buktikan satu persatu melalui interpretasi grafik yang akan saya jelaskan. Nah, pada kasus yang pertama, kita misalkan limit X menuju 2 dari kanan, Fx-nya saya misalkan 1 per X dikurang 2, apakah hasilnya akan tak hingga atau tidak? Mari kita buktikan. Nah, misal kalau X-nya menuju 2 dari kanan, otomatis dari sini, titik ini sampai ke kanan selanjutnya. Nah, kita misalkan pemilihan X menuju 2 dari kanannya itu ialah 2,2. Nah, misalkan 2,2. Otomatis ini 1 per 2,2 dikurang 2 dengan 1 per 0,2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, hasil limitnya ketika X-nya di sini dimisalkan 2,2 ialah 5. Maka kita buat titik koordinatnya. Berarti di sini titik koordinatnya ialah ketika C-nya klasternya 2,2, maka hasilnya tadi ialah 5. Nah, kemudian apabila dari X menuju 2 dari kanan, kita ambil lagi permisalan ialah 3,0, otomatis 1 per 3,0 kurang 2 ialah 1, berarti jawabannya 1. Nah, ketika titik klasternya ialah 3,0, maka hasil limitnya itu ialah 1. Kita misalkan sini 1 ya. Nah, kita misalkan di sini titik koordinat. Nah, kemudian permisalan selanjutnya apabila kita mengambil titik klasternya itu ialah yang lebih dekat, misal 1,5. 2,5. Nggak bisa. No. 2,1. Misal. Maka 1 per 2,1 dikurang 2 sama dengan 1 per 0,1. Atau 10 per 1 itu ialah 10. Nah, hasil limitnya ialah 10. Ketika titik klasternya ialah 2,1. Nah, kemudian bagaimana jika kita ambil lagi terakhir titik klasternya ialah 3,4. Berarti 1 per 3,4 dikurang 2. Nah, tadi titik klasternya ialah 3,4. Berarti 1 per 3,4 dikurang 2. Berarti 1 per 1,4. 10 per 14. Hasilnya itu 5 per 7. 0,7. Nah, hasil limitnya ialah 0,7. Berarti 0,7 di mana? Di sini. Ibaratkan di sini. 0,7.
0,7. Nah, jadi dapat kita ambil tarik fx-nya dari sini ke atas, ataupun dalam artian tak hingga gitu. Nah, di sini saya simpulkan bahwasanya ketika di sini soalnya x menuju 2 dari kanan, titik klasternya yang semakin ke kanan itu akan menghasilkan limitnya yang bermula dari bawah hingga nanti mendekati klaster 2 itu semakin ke atas atau dalam artian tak hingga. Jadi ini terbukti bahwasanya ketika limit x menuju 2 dari kanan, 1 per x dikurang 2, ini hasilnya ialah tak hingga. Hasilnya ialah tak hingga. Ini terbukti terhadap definisi 4.3.8. Nah, selanjutnya ialah saya akan menginterpretasikan atau memaparkan grafik definisi 4.3.8 pada kasus yang kedua. Nah, kasus yang pertama tadi sudah saya paparkan di slide sebelumnya. Namanya kasus yang kedua ini itu mengatakan bahwa ketika limit x menuju c dari kanan, fx hasilnya ialah minus tak hingga. Nah, kita bakal mengambil contoh soal itu serupa dengan kasus yang pertama. Nah, ketika limit x menuju 2 dari kanan, fx-nya ialah minus 1 per x dikurang 2, maka nanti hasil limitnya itu akan sama dengan minus tak hingga atau bagaimana? Nah, pada grafik kali ini yang bakal melihat fx, nilai hasil limitnya itu kemana? Apakah ke atas ataupun bagaimana gitu? Nah, sesuai dengan pemahaman kita sebelumnya, bahwasanya di sini x-nya itu menuju 2 dari kanan. Nah, kalau titik klasternya menuju 2 dari kanan, otomatis titik klasternya dari sini hingga seterusnya ke kanan. Tiada batasnya. Nah, untuk membuat pembuktian tersebut, kita ambil permisalan dari titik klaster yang termasuk. Misal, kita ambil titik klasternya ialah 2,2. Nah, kalau 2,2 berarti min 1 per 2,2 dikurang 2. Jadi sama dengan berapa? Minus 1 per 0,1. Atau minus 10 bagi 1 ialah minus 10. Nah, ketika klasternya kita ambil 2,2, otomatis nilai hasil limitnya itu ialah minus 10. Kita buat grafiknya di sini. Ialah minus 10. Minus 10. Nah, kemudian kita ambil titik-titik selanjutnya agar kita menemukan arah fx-nya kemana. Kemudian kita ambil contoh klasternya ialah 3,0. Nah, kalau 3,0 berarti minus 1 per 3,0 dikurang 2, minus 1 per 1 berarti minus, minus 1 per 1 berarti minus 1. Nah, berarti titik klasternya 3,0, hasil limitnya ialah minus 1. Nah, minus 1 di mana? Minus 1 di sini. Kita buat di sini minus 1, merupakan hasil limit dari titik klaster 3,0. Nah, kemudian kita ambil titik selanjutnya, misal 2,1 yang paling terdekat aja. Misal 2,1. Berarti kalau 2,1 hasilnya ialah minus 1 per 2,1 dikurang 2. Nah, minus 1 per 0,1. Atau minus 10 bagi 1 ialah minus 10. Nah, ketika klasternya kita ambil 2,1, berarti hasil limitnya ya berada di minus 10. Sorry.
minus 10. Sepertinya ini salah. 2,2 salah. Oke, kita buat dulu terlebih dahulu. Tadi 2,1 hasil limitnya ialah minus 10. Nah, kalau 2,2, tadi 2,2 dikurang 2 ialah 0,2. 0,2. Nah, kalau ini berarti minus 10 dibagi 2 ialah minus 5. Mohon maaf, salah. Berarti hasil limitnya di minus 5. Nah, kemudian kita ambil satu lagi deh. 3,4. 3,4. Kalau 3,4 berarti minus 1 per 3,4 dikurang 2. Berarti minus 1 per 1,4. Ini atau minus 10 per 14 ya. Berarti 5 per 7. Atau sama dengan minus 0,7. Minus 0,7 kita ambil di mana ya? Di sini ya. Sini. Ini kan tadi 1 ya. 1. Minus 1, di atasnya kita buat minus 0,7. Berarti di sini. Ketika titik klasternya itu ialah 3,4. Nah, dari permisalan yang kita buat melalui 4 titik yang dijadikan permisalan, kita melihat arahnya itu ketika X-nya menuju 2 dari kanan dari sini, di sini, kita ubah warna. Sini, berarti fx-nya itu semakin lama, itu bakal semakin ke bawah. Semakin ke bawah. Semakin ke bawah di sini dalam artian hasil dari fx-nya atau dari hasil limitnya ialah minus tak hingga. Nah, ini terbukti bahwa hasil dari limit x menuju 2 dari kanan, minus 1 per x dikurang 2 akan menghasilkan minus tak hingga. Hal ini berbeda ya grafiknya terhadap kasus yang sebelumnya. Kalau tadi kasus yang pertama itu arah grafiknya makin ke atas ataupun dalam kondisi positif tak hingganya. Nah, kalau yang kasus kedua ini hasil limitnya itu tak hingganya dalam negatif atau semakin ke bawah otomatis nilai fx-nya minus tak hingga yang tak bisa ditentukan berapa gitu. Baik, saya kira video kali ini cukup mengenai tentang pemaparan definisi 4.3.8 yang mana tadi definisi 4.3.8 yang sudah terbukti melalui pengertian secara teoritis dan juga terbukti melalui geometrisnya. Nah, saya Nur Hidayah Limbong mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.